Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hambali dari 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenal pemrograman. Apa itu arti pemrograman? Pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi komputer untuk berbagai jenis objek, misalkan angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Pemrograman berdasarkan sudut pandang. Adapun pemrograman berdasarkan sudut pandang sebagai berikut. Pemrograman adalah ilmu pengetahuan. Pemrograman adalah skill, pemrograman adalah rekayasa, dan terakhir, pemrograman adalah seni. Keuntungan belajar pemrograman. Yang pertama, berpikir dengan cara yang berbeda. Yang kedua, dampak positif kepada karir. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak uang. Dan keempat, membawa idemu ke kehidupan nyata, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman menjadi elemen penting yang harus diketahui sebab bahasa pemrograman menjadi perantara antara programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman itu sendiri digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain machine language atau bahasa mesin, assembly language, dan high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang pertama, machine language. Bahasa mesin adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, dipresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Assembly language. Assembly language adalah bahasa assembly atau bahasa pemrograman yang tingkat rendah. Dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Yang ketiga ada high level language. High level language adalah bahasa tingkat tinggi atau bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman yang tingkat rendah, sehingga lebih mudah dipelajari dan ditulis ulang. Selanjutnya ada referensi bahasa pemrograman. Yang pertama ada Python, yang kedua ada JavaScript, yang ketiga ada PHP, yang keempat Java, dan yang kelima C. Dan untuk disarankan untuk mulai belajar itu dari JavaScript atau Python agar lebih mudah. Selanjutnya adalah programmer. Apa itu programmer? Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Istilah programmer ini bisa merujuk ke spesialis di satu bidang atau pemrograman komputer atau secara general yang menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Adapun programmer yang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah web programmer, terus mobile programmer, terus desktop programmer, hardware programmer, dan yang terakhir adalah game programmer. Selanjutnya, istilah-istilah umum dalam pemrograman. Yang pertama itu ada server. Apa itu server? Server adalah perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. Yang kedua ada browser, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Yang ketiga ada backend developer, seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi database, dan lain-lain. Kode yang dituliskan oleh backend developer inilah yang menjembatani informasi dari database ke browser. Yang keempat ada front-end developer, seorang programmer yang bertugas membuat tampilan meliputi layout, feedback, dan lain-lain dari sebuah website, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut secara langsung. Dan kelima ada full stack developer, seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front-end dan back-end developer sekaligus.
Selanjutnya ada debug. Apa itu debug? Debug adalah proses mencari, menemukan, dan mengatasi masalah yang terdapat dari sebuah program yang dapat mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi tersebut dari berbagai sisi. Terus selanjutnya ada bug. Apa itu bug? Bug adalah sebuah error atau kesalahan yang terdapat dalam sebuah program aplikasi sehingga mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi. Selanjutnya ada sintaks. Sintaks bisa diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. Selanjutnya ada method atau function. Sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada API atau Application Programmer Interface. Application Programmer Interface adalah antarmuka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa bahasa pemrograman yang terkenal berbasis interpreted diantaranya adalah Julia, JavaScript, Lua, MATLAB, Perl, PHP, Python, R, Ruby, VB-Script, dan Wolfram Language. Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis compiled adalah diantaranya ActionScript, C, C++, C#, COBOL, JavaScript, Delphi, Erlang, Fortran, Java, Objective-C, Scale, Visual Basic, and Visual Fox Pro. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemrograman komputer, mengenal pemrograman komputer. Terima kasih. Jalur menjadi programmer dibagi menjadi 8. Yang pertama web programming. Web programming adalah serangkaian proses untuk membuat website halaman yang bisa kita jumpai di browser, HP, atau di laptop. Beberapa hal mendasar yang harus kita ketahui untuk menjadi web programming yaitu yang pertama HTML. HTML ini digunakan untuk membuat struktur atau kerangka dari halaman web. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman web. Di antaranya JavaScript, PHP, Ruby, Python, Perl, dan ASP.NET. Kemudian yang ketiga adalah web browser, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menyajikan halaman website kita, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu kode editor, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menuliskan kode. Kemudian yang terakhir, domain. Domain ini merupakan identitas aplikasi web kita. Web programming menjadi daya tarik banyak orang untuk dipelajari karena potensi kerja sebagai web programmer masih sangat luas. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, internet berkembang dan meningkat pola kebutuhan akan pengembangan aplikasi web. Bila dahulu orang mengenal web programming sebatas untuk membuat website saja, kini pemanfaatan aplikasi berbasis website menjadi lebih luas lagi, seperti pengembangan sistem informasi, media sosial, e-commerce, dan transaksi keuangan. Oke. Jalur kedua menjadi programmer adalah jalur front-end programming. Front-end programming adalah serangkaian proses untuk membuat bagian depan suatu website. Adapun bahasa yang digunakan untuk membuat front-end programming diantaranya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Front-end programming adalah salah satu bagian dari web programming yang mengkhususkan diri di ranah front-end saja. Front-end programming tidak menangani manajemen data dan infrastruktur. Ia hanya fokus membuat penyajian konten di halaman depan sebuah aplikasi web. Jalur menjadi programmer yang ketiga adalah back-end programming. Back-end programming bekerja di belakang layar atau biasa disebut dengan istilah server side. Back-end biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu aplikasi, server, dan database. Untuk menjadi seorang back-end programmer, berikut hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahasa pemrograman server side, seperti Ruby, PHP, Python, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus paham teknologi yang digunakan dalam front-end programming, seperti HTML, CSS, dan JavaScript.
Kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk menangani server, termasuk database administrasi. Kemudian kita harus baik bekerja secara individu maupun kelompok, menggunakan version control system dalam hal yang wajib dilakukan dalam proses kolaborasi. Kemudian kita juga harus memahami konsep pengembangan API atau Application Programming Interface. Jalur menjadi programmer yang keempat adalah mobile programming. Mobile programming adalah proses yang dilakukan untuk membuat aplikasi berbagai jenis perangkat mobile yang mencakup aplikasi ponsel, tablet, smartwatch, dan semua jenis perangkat mobile lainnya. Terdapat dua sistem operasi mobile, yaitu Android dan iOS. Mobile programmer kini menjadi salah satu profesi yang banyak dicari. Hal ini muncul karena teknologi sudah berkembang dan disinyalir akan menjadi perkembangan teknologi paling pesat di masa depan. Oke, jalur menjadi programmer yang kelima adalah Android programming. Android adalah sistem operasi terpopuler di dunia untuk perangkat seluler dan tablet. Android adalah sistem operasi open source yang dibuat oleh Google. Belakangan ini, Android juga dikembangkan untuk dapat berjalan di smartwatch, smart TV, dan juga laptop. Beberapa hal yang harus kita ketahui untuk menjadi mobile programmer diantaranya. Yang pertama, XML atau Extensible Markup Language. Ini digunakan untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi Android. Kemudian yang kedua adalah Java. Untuk menjadi seorang programmer, kita harus terbiasa dengan bahasa Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman terpopuler yang digunakan software developer saat ini. Kemudian yang ketiga, SQL. Kita perlu mempelajari dasar-dasar SQL untuk mengatur database dalam aplikasi Android. Nah, kemudian Android Software Development dan Android Studio. Jalur menjadi programmer yang keenam adalah iOS Programming. iOS Programming sama seperti Android Programming, tetapi hanya diperuntukkan untuk aplikasi berbasis iOS. Sebelum membuat aplikasi iOS, kita harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, Swift. Swift adalah bahasa pemrograman yang dibuat Apple khusus untuk developer aplikasi mereka. Swift adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam development aplikasi iOS. Yang kedua, Design Guidelines, yang membuat aplikasi iOS menarik perhatian karena sangat intuitif. Kemudian Xcode adalah IDE atau Integrated Development Environment untuk membuat aplikasi iOS. Jalur menjadi programmer yang ketujuh adalah Desktop Programming. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dapat diinstal dan berjalan di komputer desktop atau laptop tanpa dependensi dari aplikasi lain. Beberapa bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop diantaranya adalah Java, Python, Delphi, Qt, C, C++, dan Visual Basic. Kemudian yang terakhir, jalur menjadi programmer yang ke-8 adalah hardware atau embedded programming. Hardware programming adalah bagian dari hardware engineering. Adalah orang yang melakukan programming secara low level terhadap hardware, misalnya microcontroller, embedded system, PLC, atau device lainnya. Beberapa hal dasar yang harus kita ketahui untuk belajar hardware atau embedded system programming adalah yang pertama, memilih bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan di embedded system biasanya adalah bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa assembly dan bahasa tingkat tingginya yaitu C. Kemudian kita juga harus belajar C atau C++, karena C dan C++ adalah bahasa yang paling umum digunakan dalam embedded programming. Oke, sekian penjelasan mengenai jalur programming. Saya Nudin Rujidan dari kelas XIPA 1. Terima kasih.
Hal yang wajib dikuasai oleh programmer. Dalam programan, algoritma adalah himpunan instruksi yang didefinisikan dengan baik secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah program. Algoritma harus selalu memiliki titik penyelesaian masalah, sehingga apa yang kita inginkan dapat dibuat sebagaimana mestinya. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur untuk memecahkan masalah dalam bagian-bagian kecil lalu menyelesaikannya satu persatu secara berurutan. Ciri algoritma yang bagus diantaranya: pertama, input dan outputnya harus didefinisikan secara tepat. Kedua, setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, algoritma yang digunakan harus paling efektif di antara banyak cara. Keempat, algoritma seharusnya dibuat tanpa menggunakan kode komputer. Akan tetapi, algoritma harus ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh orang lain. Dalam bahasa pemrograman, CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak dan sistem operasi dengan menggunakan perintah berupa teks. CLI adalah metode lama untuk berinteraksi dengan aplikasi dan sistem operasi. CLI umumnya digunakan untuk melakukan tugas spesifik sesuai yang diinginkan oleh pengguna. CLI berbeda dengan GUI, Graphic User Interface, yang menyediakan antarmuka grafis sehingga setiap orang dapat mengoperasikan dengan mudah. Karena dengan CLI, kita justru dapat lebih mudah untuk melakukan pekerjaan yang sederhana dan berulang dengan cepat tanpa dibebani pemuatan antarmuka grafis. Selain itu, membuat program berbasis CLI lebih mudah daripada membuat aplikasi GUI, terutama bila program yang diinginkan hanya melakukan proses sederhana, tapi sering. Version Control System atau disingkat VCS adalah kategori perangkat lunak yang dapat membantu kamu atau tim kamu untuk mengelola setiap perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu. VCS merekam setiap perubahan kode yang dilakukan, sehingga jika terjadi kesalahan, kita dapat melakukan rollback atau membanding kode sebelum dan sesudah. VCS juga dapat membantu programmer untuk bekerja lebih cepat tanpa harus memikirkan file mana saja yang telah diperbarui. Package Manager. Package Manager adalah perangkat lunak atau tools yang digunakan untuk proses otomatisasi, melakukan penginstalan, upgrading, konfigurasi, dan menghapus program komputer untuk sistem operasi atau library dengan tuntas. Dengan menggunakan komen tertentu, Package Manager menangani package, mendistribusikan perangkat lunak, dan data file arsip. Package berisi metadata seperti nama software, deskripsi, version number, vendor, checksum, dan daftar dependensi yang diperlukan agar software dapat berjalan dengan baik. Security dalam dunia teknologi adalah ide yang diterapkan untuk melindungi software dari serangan berbahaya dan risiko lain sehingga software tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Security diperlukan untuk memberikan integritas, autentikasi, dan availability dari aplikasi kamu. Sebagai seorang programmer, kita harus memikirkan keamanan dari aplikasi yang dibuat. Dan seiring berjalannya waktu, kita harus memperbaiki celah keamanan yang ditemukan. Automate testing adalah proses pengujian aplikasi secara otomatis dengan menggunakan tools untuk mencari kesalahan pada kode program sebelum berlanjut ke tahap rilis atau production. Berikut beberapa alasan kenapa harus menggunakan automate testing. Pertama, sebab penggunaan secara manual terhadap alur kerja semua file dan kemungkinan negatif yang dapat ditemukan memerlukan waktu dan biaya. Kedua, sangat merepotkan untuk menguji aplikasi secara manual karena melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, automate testing tidak memerlukan campur tangan manusia.
kita bisa menjalankannya secara otomatis lalu tinggalkan. Yang keempat, automate testing meningkatkan kecepatan proses testing. Sekian dan terima kasih.